Selamat malam Pak Roni dan teman-teman. Pada hari ini kami bertiga akan mempresentasikan platform digital marketing yang akan kami gunakan. Saya Henry Fortunio. Saya Vincent Jordan. Saya William Christopher. Ya, kami bertiga akan mempresentasikan dari platform pertama yang akan kami gunakan, yaitu Instagram. Dari data pengguna Instagram di Indonesia yang kami dapat pada periode Januari sampai bulan Mei 2020, bisa dilihat pada tabel yang pertama ada sekitar 62.230.000 pengguna. Ada juga di bulan Februari 62.470.000, di bulan Maret 64.020.000, di bulan April 65.780.000, dan yang terakhir di bulan Mei ada 69.270.000. Kemudian dari berdasarkan jenis kelamin di pengguna Instagram di Indonesia, saat ini pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh pengguna wanita seperti yang dapat dilihat di tabel berikut, bahwa pengguna wanita di Indonesia rata-rata berada pada angka 50 hingga 51%, sedangkan pengguna pria berada pada angka 48 sampai 49%. Kemudian dari tabel berikut juga kita bisa lihat pengguna Instagram berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia. Pengguna wanita tetap mendominasi, terutama pada kalangan berumur 18 sampai 20 tahun, seperti yang kita lihat di sini. Rata-rata pengguna sosial media ini yang menguasai Instagram. Kemudian yang terakhir dari pengguna Instagram berdasarkan kategori usia. Di sini terlihat bahwa usia 18 sampai 24 tahun mendominasi, kemudian kedua diikuti oleh pengguna berusia 25 hingga 34 tahun yang menduduki peringkat kedua dalam pengguna Instagram di Indonesia. Di platform kedua yang kami pilih adalah Facebook. Di sini kita bisa lihat bahwa data yang dikeluarkan dari pengguna Facebook pada bulan Januari 2020 juga dilihat pengguna paling banyak adalah pada umur 25 sampai 34 tahun. Memang pengguna Facebook di sini mungkin rata-rata lebih tua daripada pengguna Instagram yang berada pada umur 25 sampai 34 tahun. Kita juga bisa lihat bahwa pengguna yang paling banyak adalah laki-laki, yaitu 19%. Di sini juga kita bisa lihat pada bulan Januari 2020 bahwa pengguna Facebook pada sosial platform adalah yang paling banyak di 2.449 dan tetap yang paling atas meskipun banyak platform-platform yang lebih masuk tren pada saat ini, tapi tetap pengguna Facebook tetap ada. Lalu di bulan April 2020 juga kita bisa lihat bahwa tetap pengguna laki-laki yang lebih banyak di umur 25 sampai 34 tahun. Lalu sosial media yang terakhir yang kita gunakan untuk promosi adalah TikTok. TikTok adalah sosial media yang membagikan konten berbentuk video. TikTok sendiri sudah diunduh sebanyak 131,5 juta di Google Play dan App Store. Di Indonesia sendiri, pengguna TikTok di Indonesia ada lebih dari 10 juta pengguna aktif TikTok. Lalu durasi penggunaan rata-ratanya adalah 29 menit per hari.
Lalu ada 100 video per hari rata-rata video yang ditonton. Kita bisa lihat di sini statistiknya TikTok berdiri itu pada pada tahun 2016 dan yang penggunanya melesat semenjak 2018. Terutama di 2020 pengguna TikTok cukup pesat naik di 318 juta. Kenapa TikTok ini menjadi tren? Karena dia aplikasi yang mudah digunakan, lalu memiliki beragam fitur, dan kontennya itu sederhana dan cenderung singkat. Lalu algoritma TikTok juga bagus untuk melakukan promosi-promosi brand. Karena tidak memiliki banyak follower, tetapi engagement dalam video kita bisa lebih tinggi ketika konten kita bagus. Kami memilih ketiga platform ini karena menurut kami basis pengguna di Indonesia saat ini didominasi oleh ketiga platform ini. Bisa kita lihat juga pada anak-anak muda maupun orang tua zaman sekarang, minimal mereka memiliki Facebook ataupun Instagram. Bahkan tidak jarang juga kita menemukan bahwa memiliki ketiga platform ini, meskipun mereka sudah berada pada usia yang cukup tua. Nah, usaha kami bergerak di bidang fashion. Menurut kami, untuk mempromosikan produk kami akan lebih mudah untuk dilakukan dan juga biaya lebih kecil jika kita lakukan pada ketiga platform ini. Kemudian dalam mempromosikan iklan kami juga, kami bisa men-setting area yang kami tuju, kemudian usia, kemudian juga dari kesukaan daripada pengguna, seperti mereka suka melihat produk-produk fashion ataupun mereka suka melihat model. Nah, kami bisa sasar itu dari pilihan advertising yang disediakan oleh pihak Facebook maupun Instagram. Kemudian kami menggunakan TikTok juga karena pada saat ini TikTok sedang booming-boomingnya di Indonesia. Hampir seluruh anak muda memiliki aplikasi ini. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya William Christopher, bahwa algoritma yang digunakan TikTok sangat bagus. Kita tidak memerlukan biaya yang sama besar seperti di Instagram maupun di Facebook, tapi konten kita bisa ter-up sendiri secara manual dan tidak perlu mengeluarkan biaya jika konten yang kami upload bagus dan menarik untuk dilihat. Nah, demikian presentasi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.